Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan kami dari Grup D Paralel D, Angkatan 19, mahasiswa Teknik Kimia, UPN Veteran Jawa Timur. Jadi pada kesempatan kali ini, kami berdua akan menjelaskan tentang modul yang kami pelajari pada minggu ini, yaitu pembuatan media dan penanaman jasa training. Baik, untuk pembuatan media ini sendiri, tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari media tersebut. Gitu ya. Jadi, media itu adalah tempat tinggal sumber makan dan penyediaan nutrisi bagi jasa training yang berupa cairan atau padatan yang diperlukan bagi jasa training ini untuk tumbuh. Nah, jasa training ini akan cepat tumbuh dan berkembang biak jika berada dalam media yang cocok, sehingga harus dimengerti jenis nutrisi yang diperlukan bagi pertumbuhan jasa training tersebut. Nah, untuk pembuatan media ini, tentu saja media ini dibedakan jenis-jenisnya. Ada yang berdasarkan bentuknya, komposisinya, serta juga ada berdasarkan dari fungsinya. Berdasarkan dari bentuknya, terdapat 3 jenis, yaitu media padat, semi padat, dan cair. Sama seperti namanya, media padat ini berbentuk dalam fase padat. Kalau media cair ini dalam fase cair, kalau media semi padat ini percampuran gitu ya, di antara padat dan juga cair seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya ada media berdasarkan komposisinya. Ada media non sintesis, media semi sintesis, dan media sintesis. Tentu saja untuk media berdasarkan komposisinya ini sama seperti namanya gitu ya, media sintesis ini adalah media yang digunakan yang dibuat dengan bahan-bahan buatan. Sedangkan kalau media non sintesis ini media yang terbentuk secara alami atau natural seperti itu. Lalu selanjutnya ada media berdasarkan fungsinya. Terdapat media dasar, media diferensial, media selektif, media diperkaya, dan media identifikasi. Tentu saja sesuai dengan namanya. Untuk media berdasarkan fungsinya, kurang lebih yang sering digunakan, bukan sering digunakan ya, berdasarkan dari fungsinya, itu dalam skala laboratorium itu sering digunakan kadang media selektif ataupun media identifikasi. Media identifikasi sesuai dengan namanya, media ini digunakan untuk mengidentifikasi jasa training yang akan dianalisa. Sedangkan media selektif ini digunakan untuk kita itu mengambil jasa training yang ada pada sebuah bahan itu secara selektif atau jasa training yang ingin kita dapatkan seperti itu. Jadi sebagai contoh, kalau misalkan dalam bahan ini terdapat jasa training A, B, dan C, dan kita hanya ingin mengambil dari jasa training di tipe C, maka kita gunakan media selektif yang sesuai dengan nutrisi yang diperlukan dari media C tersebut. Jadi, nah, tentu saja dari media-media ini yang digunakan itu dibedakan karena sama seperti yang kita sudah pelajari bahwa setiap jasa training ini memiliki sifat atau nutrisi-nutrisi yang berbeda. Jadi penggunaan media yang digunakan untuk menanam jasa training tersebut ini perlu diperhitungkan. Nah, untuk syarat pembuatan media itu terdapat 4 syarat. Yang pertama yaitu suasana media itu pH-nya harus sesuai yang dikehendaki, baik dari jasa trainingnya ataupun serta suhunya seperti itu. Lalu yang kedua mengandung bahan-bahan makanan dengan komposisi yang cukup sesuai dengan yang diperlukan oleh jasa training. Karena jika tidak mengandung bahan-bahan makanan yang kurang, maka jasa training ini dinilai pada akhirnya nanti tidak dapat bertumbuh secara maksimal seperti itu. Yang ketiga untuk media padat, kekentalan atau kepadatan harus memenuhi syarat. Lalu yang terakhir, media yang dibuat sebelum dipakai harus disterilkan. Kenapa harus disterilkan? Tentu saja kita tidak ingin adanya faktor pengotor atau mikroorganisme lain yang ada di media tersebut selain dari jasa training yang kita inginkan. Nah, lalu yang selanjutnya ada ciri-ciri kerusakan pada media. Jadi
dalam pembuatan media yang kita buat, tentu saja ada beberapa kesempatan di mana media ini juga mengalami kerusakan. Dan waktu mengalami kerusakan ini tentu saja kita sebagai praktikan itu harus cepat-cepat mengganti media tersebut. Nah, untuk mengetahui kerusakan pada media ini ada 5 indikator yang kita harus pahami. Yang pertama yaitu berkurangnya kapasitas pertumbuhan. Jadi waktu kita melihat kita saat menanamkan zat ini, di mana kapasitas pertumbuhannya ini sudah cukup berkurang, tidak sesuai dengan media yang awal waktu kita memakainya seperti itu. Lalu yang kedua ini adalah penyusun kekentalannya, sama seperti apa yang sudah dipelajari ya pada slide sebelumnya, bahwa persyaratan media itu salah satunya yaitu berbicara tentang kekentalan dari sebuah media tersebut. Seperti itu. Lalu yang ketiga, warna menjadi keruh. Yang keempat, ada perubahan pH. Jadi perubahan pH ini bisa menyebabkan di mana jasa training ini tidak sesuai dengan pH yang diinginkan, sehingga jasa training tidak dapat bertumbuh dengan secara maksimal. Lalu yang kelima, terdapat pengendapan pada sebuah media. Jadi kelima indikator inilah yang harus kita benar-benar jadi concern atau jadi fokus kita, di mana jika kita melihat media yang kita gunakan terdapat 5 indikator yang ada pada slide ini, maka kita harus mengambil tindakan selanjutnya untuk mengganti media tersebut, sehingga analisa terhadap jasa training yang kita akan lakukan itu mendapatkan hasil untuk maksimal. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjut. Untuk selanjutnya adalah sebelumnya kan sudah menjelaskan mengenai materi pembuatan media. Untuk selanjutnya adalah mengenai materi penanaman jasa teknik. Pertama, kita membahas apa itu jasa teknik. Jasa teknik itu adalah jasad hidup yang ukurannya kecil, sering disebut sebagai mikroba atau mikroorganisme atau juga jasa teknik. Jasa teknik disebut sebagai mikroba bukan hanya karena ukurannya yang kecil, sehingga suka dilihat dengan mata biasa, tetapi juga pengaturan kehidupannya yang lebih sederhana dibandingkan dengan jasad tingkat tinggi. Kegunaan jasa teknik. Di sini jasa teknik memiliki berbagai kegunaan. Salah satunya yang pertama adalah penggunaan mikroba untuk proses-proses klasik. Di sini yang dimaksud proses klasik adalah seperti kamir digunakan untuk membuat anggur dan roti, atau bakteri asam laktat untuk yogurt dan kefir. Seperti itu. Yang kedua adalah penggunaan mikroba untuk proses produksi antibiotik. Contohnya adalah penisilin oleh jamur Penicillium. Yang ketiga adalah penggunaan mikroba untuk proses-proses baru. Proses-proses baru di sini contohnya adalah misalnya karotenoid dan steroid oleh jamur, atau asam glutamat oleh mutan Corynebacterium glutamasium. Yang keempat adalah penggunaan mikroba untuk teknik genetika modern, seperti untuk pemindahan gen dari manusia, binatang, atau tumbuhan ke dalam sel mikroba, penghasilan hormon, antigen, antibodi, dan senyawa lain, misalnya insulin, interferon, dan lain-lain. Yang kelima adalah penggunaan mikroba di bidang pertanian, contohnya adalah untuk pupuk hayati atau biofertilizer dan biopestisida. Dan yang terakhir adalah penggunaan mikroba di bidang pertambangan, contohnya adalah proses leaching di tambang emas. Berikutnya inokulasi dan inkubasi. Inokulasi itu sendiri merupakan penanaman bahan atau bibit organisme pada media yang pertumbuhannya merupakan inang atau media buatan. Istilah lain inokulasi adalah penularan pada perkembangannya. Sedangkan inkubasi sendiri merupakan proses penyebaran, penularan, bahkan infeksi pada pembiakan setelah proses inokulasi. Pada masa ini, miselium makin banyak dan rapat pada media pertumbuhannya. Ya, inokulasi sendiri itu memiliki beberapa metode. Sini yang kita jelaskan terdapat 3 metode. Yang pertama metode sebar atau teknik spread. Spread plate merupakan teknik isolasi mikroba dengan cara menginokulasi kultur mikroba dengan cara disebar pada permukaan media yang padat. Yang kedua metode gores. Di metode gores ini caranya dilakukan dengan cara menggoreskan suspensi bahan yang mengandung mikroba pada permukaan media agar padat.
Dan yang ketiga adalah maaf itu untuk yang kedua itu metode gores dan sedangkan yang ketiga itu metode tabur. Untuk metode tabur ini, eee, menginokulasi medium agar yang sedang mencair pada temperatur sekitar 50 derajat Celcius dengan suspensi bahan yang mengandung mikroba dan menuangkannya ke dalam cawan Petri yang sudah disterilkan. Dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi. Eee, Pada percobaan ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah nutrisi. Nutrisi sendiri ini dibutuhkan untuk membentuk energi dan untuk menyusun komponen-komponen sel yang dibutuhkan oleh, jasa teknik agar, tetap hidup. Yang kedua adalah tersedianya air. Sel jasa teknik memerlukan air juga untuk hidup dan berkembang biak. Oleh karena itu, pertumbuhan sel jasa teknik di dalam suatu makanan sangat dipengaruhi oleh jumlah air yang tersedia. Kemudian nilai pH. Nilai pH medium sangat mempengaruhi jenis jasa teknik yang dapat tumbuh. Jasa teknik pada umumnya dapat tumbuh pada kisaran pH 3 sampai 6. Suhu dan berikutnya adalah suhu. Masing-masing jasa teknik mempunyai suhu optimum, minimum, dan maksimum untuk pertumbuhannya. Jika suhu lingkungan lebih kecil atau dari suhu minimum atau lebih besar dari suhu maksimum, pertumbuhannya bisa tidak akan tumbuh dan berhenti. Dan yang terakhir adalah tersedianya oksigen. Konsentrasi oksigen di dalam bahan makanan dan lingkungannya berpengaruh terhadap jenis jasa teknik yang tumbuh pada makanan tersebut. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.